아저씨야, 너 미쳤... 여자도 패는데. 자, 더 당겨. 턱 당겨. Film dimulai dengan seorang pemuda bernama Hyun yang baru saja menjuarai juara MMA dunia dan saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk pulang ke rumah. Dia juga mendapatkan kabar gembira dari sang ibu bahawa adik perempuannya juga akan kembali setelah lama tidak bertemu. Sesampainya di rumah, ia pun mendapati keadaan rumah hening dan sunyi sehingga dia beranggapan bahawa mungkin ibu dan adiknya sudah tidur. Namun saat Hyun mengambil sebotol minuman di kulkas, dia kemudian dikejutkan dengan sang ibu dan adiknya yang sedang sekarat. Tiba-tiba seorang pria merupakan perampok mencoba membunuhnya dengan menggunakan tali. Untungnya dengan keahlian bela diri, Hyun pun bisa dengan mudah membalikkan keadaan. Ada juga dua perampok yang lainnya yang berkelahi dengan menggunakan pisau. Namun mereka semua terjatuh dan dihajar dengan parah. Melihat kakak dan ibunya meninggoy, dia pun semakin murka dan menghajar mereka semua sampai meninggoy. Beberapa tahun setelahnya, berita tersebut tersebar dan juara dunia MMA termuda dijatuhi hukuman penjara. Di sisi lain, di sekolah ada seorang siswa kutu buku terpintar bernama Wong yang sibuk mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya. Kemudian ada murid pindahan baru yang merupakan atlet tinju aktif bernama Sok. Semua orang kemudian menyambutnya, tetapi saat jam istirahat, Sok langsung memukuli penguasa di sekolah mereka dan dia menjadi nomor 1 di sana. 군복이니 오해는 없을 거니까. Ternyata Sok mengenali Wong merupakan mantan korban bullyingnya saat dia masih SMP. Kemudian ia membuli Wong habis-habisan dengan pacarnya tidak terima dengan tindakannya. Sehingga Sok mengalihkan perundungannya kepada gadis itu. Hal itu membuat Wong memohon kepadanya untuk berhenti, namun ia malah semakin dibuli. Kesabarannya pun mulai habis sehingga ia kemudian mengambil pena tajam dan menusuk mata Sok hingga berdarah. Adegan kemudian berpindah ke pengadilan, di mana Wong divonis bersalah dan dipenjara selama beberapa tahun. Sekarang dia melanjutkan hidupnya menjadi seorang tahanan dan di sana dia menemukan seorang teman baik dan juga bergabung dengan geng pengecut yang baik yang selalu mengharapkan perdamaian. Wong kemudian diberitahu bahwa ada 3 orang yang harus dia hindari. Di antaranya pria besar yang kuat dan pria pendek yang gesit. Keduanya adalah pemimpin gangster. Dan yang terakhir adalah Hyun, sang juara MMA yang juga dipenjara di sana. Suatu hari, para tahanan bermain sepak bola dan mereka membutuhkan 2 pemain lagi. Wong dan temannya kemudian dipaksa untuk bermain. Saat bermain, Wong kemudian dimarahi karena dia hanya berdiam diri. Ketika ia mencoba menendang bola, ternyata ia salah menendang bola. Hal itu pun membuat pria bertubuh besar ini marah besar.
넌 진짜 좆된 것 같아. Dan Wong diseret paksa ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Hyun kemudian lewat. Sepertinya Hyun adalah orang yang baik sehingga Wong bergegas menghampirinya dan meminta pertolongan. Ia terlihat acuh tak acuh pada Wong. Namun tiba-tiba ia merasa kasihan dan mencoba mengajaknya bicara karena telah meninggalkannya. Tidak terima diperintah, pria bertubuh besar ini tiba-tiba meninju Wong. Tapi ia dapat menghindar dengan mudah dan bahkan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan saja. Meski sudah bebas, hari ini Wong masih dihantui oleh pria bertubuh besar dan gengnya. Di hari yang sama, ia juga kedatangan tamu. Dia adalah Suk yang mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan menunggunya sampai dia bebas dan membunuhnya. Seketika Wong pun ketakutan sambil menangis dan meminta maaf kepadanya. Tetapi Suk mengabaikannya dan segera pergi. Hari demi hari, dia merasa dihantui. Suatu waktu ketika Hyun sedang berolahraga, Wong kemudian datang untuk meminta Hyun melatihnya. Namun ia mengabaikannya dan terus berolahraga. Keesokan harinya, Wong menanyakan hal yang sama kepadanya. Namun ia kembali diabaikan karena kesal terus mengikutinya. Hyun pun berhenti dan meminta untuk melupakan jika dia ingin membalas dendam dan membunuh musuh-musuhnya. Tapi Wong menjawab bahwa ia hanya ingin hidup sebagai orang normal di mana tidak ada yang mengganggunya. Karena kasihan, Hyun tiba-tiba berubah pikiran dan meminta untuk datang ke sana besok untuk latihan hari pertama. Ternyata tidak semudah itu. Dia akan menerimanya sebagai murid jika dia bisa mengalahkan lari 100 putaran. Tampaknya dia kalah telak dari Hyun, tapi ia tetap melanjutkan larinya meskipun sudah tidak sanggup lagi. Ia pun lantas terhuyung-huyung sambil membayangkan Suk dan tahanan pria bertubuh besar itu. 병신 같은 새끼. Ia kemudian berlari lagi dan berlari cepat lagi hingga ia pingsan. Keesokan harinya, Hyun pun bertemu dengan kepala penjara, di mana dia akan memberi perlakuan khusus untuk Hyun. Karena ia telah menjadi tahanan yang sangat baik, Hyun menerima tawaran ini dengan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Wong. Ternyata Wong telah dipindahkan ke kamar Hyun agar ia dapat fokus pelatihannya. Ini adalah ide yang bagus, tetapi belum sempat mengucapkan terima kasih. Wong kemudian pun langsung disuruh untuk melakukan push up, dan dia bahkan tidak bisa melakukan satu kali pull up. 경감 모으면 저 등으로 땡긴다고 생각해. Hari demi hari dia harus fokus pada hal-hal dasar, mulai dari push up, pull up, meninju, menendang, dan juga makan lebih banyak makanan. 강해지려면 더 크고. 숨 덮어. 자, 턱 더 당겨. 턱 당겨. 괜찮아. 더 나온다. 좀. 일어나. 오케이. Beberapa minggu kemudian, Wong mengalami kemajuan yang sangat baik dan bahkan melebihi harapan Hyun. Tapi itu tidak menghentikannya. Ia bahkan masih berlatih sambil membaca buku. Temannya kemudian memberikan hormat padanya, tapi juga memberikan kabar buruk. Hyun ternyata akan dipindahkan ke penjara lain. Sementara itu, Wong melatih kemampuannya terus-menerus dan ia tercengang karena berita sebelumnya. Mengetahui hal itu, Hyun hanya bertanya tentang beberapa lama ia akan bersembunyi di belakangnya. Hal itu membuatnya termotivasi. Kemudian teman Wong diseret oleh bawahan pria bertubuh besar itu dan diintimidasi. Melihat hal itu, Wong muncul dengan berani dan bahkan membalas serangan mereka dengan baik dan mereka pun pergi. Keesokan harinya, Wong dipanggil oleh pria bertubuh besar itu. Di sana, Wong meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya kemarin. Namun, ia kembali lagi dibuli. Tidak puas dengan itu, pria bertubuh besar itu juga meninjunya. Dengan refleks, Wong menghindar dengan mudah dan bahkan memberinya serangan balik.
Sekarang mereka akan bertarung. Meskipun ia telah berlatih, kekuatannya masih kurang dan terkena pukulan. Tapi Wong mampu memukulnya berkali-kali, namun ia tidak berarti apa-apa. Lalu Wong pun terjatuh. Namun anak yang keras kepala ini bangun karena tekadnya yang kuat. Dengan kekuatan terakhirnya, dia lantas meninju pria itu menggunakan kepalanya berkali-kali dan mampu menjatuhkannya. Wong tidak berhenti sampai di situ dan meninjunya berkali-kali. Namun Hyun pun tiba-tiba datang untuk menghentikannya. Di sisi lain di pusat kota, Suk membuat ulah dengan seorang gangster dan mereka pun berkelahi. Karena keahliannya, Suk dapat mengalahkan mereka hanya dengan seorang diri. Aksinya ini ternyata dilihat oleh seorang pemimpin gangster. Kemudian pemimpin memintanya untuk bergabung dengan mereka dan menawarkan untuk berlatih di bawah bimbingannya. Ternyata ia kini menjadi anggota geng yang berprofesi sebagai tukang pukul. Di sana penjara Wong ini menjadi lebih kuat. Ini latihannya menjadi sparring dengan gurunya. Tapi Wong masih selalu dipukuli oleh Hyun. Namun pada suatu saat ia mampu mengalahkan gurunya. Hyun pun sangat bangga padanya. Dan ternyata hari ini adalah hari terakhirnya di penjara ini. Di saat-saat terakhir mereka pun sangat bersedih atas perpisahan ini. Beberapa hari kemudian Wong semakin galau dan masih belum bisa move on dari ingatannya tentang Hyun. Keesokan harinya pria pendek yang gesik kemudian memanfaatkan kepergian Hyun untuk melawan si kutu buku ini. Pertama Wong kemudian menolaknya, namun pria pendek ini memberikan tawaran yang bagus. Ia akan mengikutinya semua yang dikatakan oleh Wong. Wong pun memintanya jika ia menang, pria pendek yang gesit ini tidak boleh menggertak siapapun lagi di penjara ini. Dan tanggal pun akhirnya ditetapkan bersama dengan taruhannya. Singkat cerita, hari pertarungan pun akhirnya tiba dan semua orang sudah siap dan menunggu Wong. Tapi dia belum juga muncul. Ternyata Wong kedatangan tamu yaitu Suk yang ingin mengancamnya lagi dengan mengatakan bahwa dia sekarang adalah anggota gangster. Dia selalu menunggu hari di mana Wong akan dibebaskan dari penjara. Setelah itu, Wong kemudian menemui si pria pendek itu untuk bertarung. Tanpa banyak bicara, mereka pun mulai berkelahi. Pria pendek yang lincah ini memiliki gaya bertarung yang sama dengan karakter game Tekken yaitu Mersau Lau. Dengan menggunakan kecepatannya, ia pun menendang Wong berkali-kali tanpa bias Wong balas. Kini Wong menggunakan gaya bertarung gurunya MMA dan berhasil. Namun pria pendek ini mampu mengatasinya dan membalikkan keadaan. Kini keduanya pun sama-sama terluka. Namun pada akhirnya Wong mampu mengunci dengan era dan pertarungan pun berakhir setelah petugas datang dengan Wong sebagai pemenangnya. Setelah memenangkan pertarungan, para pemimpin geng pun menepati janji mereka. Selanjutnya mereka menjadi teman dan menghabiskan waktu bersama-sama. Singkat cerita, hari pembebasan Wong dari penjara akhirnya tiba. Sebelum dia pergi, ia pun mengunjungi tempat latihannya bersama Hyun. Saat ia akan pergi dengan berjalan kaki, Suk tiba-tiba muncul dan sudah menunggunya di sana. Tanpa berkata apa-apa, mereka pun lantas pergi ke lapangan terdekat untuk bertarung di sana. Karena pengalamannya sebagai gangster dan atlet, Suk pun menjatuhkan Wong tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Namun dengan tekadnya, dia tidak menyerah dan terus bangkit. Pada kondisi kritis ini, Wong kemudian mengingatkan teknik yang diajarkan oleh Hyun. Kini ia menggunakan dengan memukul mata Suk menggunakan pukulan bertulang yang kuat yang membuatnya kehilangan kendali dan membuatnya terjatuh.
sehingga Wang pun keluar sebagai pemenangnya. Di akhir filem, Wang mengunjungi Hyun sebagai guru di penjara dan filem pun berakhir.